Saya ngelihat Pancasila itu agak nggak konsisten. Mestinya Pancasila itu cuma 3, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau sudah bertuhan, maka dia tidak memiliki apapun kecuali pinjam dari Tuhan, termasuk istri. Sehingga kalau kemanusiaan membutuhkan, bahkan istrinya dikasih. Jangan cuma harta. Orang yang kayak gitu akan hero kepada persatuan. Nah, orang 3 hal itulah orang yang berhak memimpin musyawarah di sila keempat untuk mencapai sila kelima, keadilan sosial. Jadi bagi saya Pancasila itu dasarnya 3, tujuannya sila kelima, caranya sila keempat. Nah, sila keempat ini saya menempatkan musik di atas kata-kata, karena itu saya selalu bermusik dimanapun, karena kata-kata termasuk yang saya katakan ini terbatas. Kata-kata itu hanya oke kalau untuk realitas primer, misalkan ambilkan botol ini, itu pasti nggak bisa diperdebatkan. Berapa ukuran tekel ini, itu realitas primer. Tinggi badanmu itu realitas primer, nggak bisa diperdebatkan 80 kg atau berapa gitu. Tapi kalau apakah kamu bahagia, itu sudah lain. Kamu seneng nggak, itu sudah lain. Karena itu kemana-mana saya pasti ngajak bermusik, karena bukan ini penampilan terus ini ngomong, nggak. Ini adalah bagian yang aku nggak bisa ngomong. Aku ingin menyampaikan bukan pengalaman kognitif. Yang saya sampaikan ini pengalaman kognitif. Nanti kalian akan bisa ngomong ke diri sendiri. Tadi Mbah Tejo ngomong itu loh, soal persatuan adalah begini, kamu begini. Tapi kalau aku persatuan itu bahkan kamu nggak bisa ngomong ke dirimu sendiri lewat kata-kata. Itulah pengalaman estetik. Aku ingin membawa kalian pulang dengan pengalaman estetik dan pengalaman kognitif. Dan karena musik ada di atasku, di atas kata-kata, aku mohon ke panitia, terutama ketika aku nyanyi, please jangan ada yang mondar-mandir. Jangan ada penonton yang baru datang tahan dulu di belakang. Panitia tolong, habis nyanyi boleh baru masuk gitu loh. Karena aku akan sangat terganggu. Dan akan sangat mengganggu teman-teman yang ingin konsen kepada nada-nadaku. Musikku alirannya adalah musik yang, kenapa aku bermusik? Karena aku nggak bisa ngomong apa lagi. Seperti ketika aku melukis, kenapa aku melukis? Aku paling sebel kalau ditanya lukisan ini maksudnya apa, aku juga ngelukis. Aku akan bilang, kalau aku ngerti maksud lukisan ini, aku akan ngomong, aku nggak akan melukis. Bahasa ini ada bahasa kata, bahasa lukisan, bahasa rupa, bahasa musik. Cuman kadang-kadang karena kitab suci, mentang-mentang kitab suci berupa kata-kata, lalu kita memberhalakan bahasa kata-kata. Padahal bahasa kata-kata berlibat. Al-Quran ini petunjuk bagimu, tapi kamu nggak akan dapat petunjuk kalau nggak aku kehendaki. Coba gimana coba? Itu antara lain berlibat. Kalau Tuhan Maha Kuasa, harusnya Tuhan bisa membuat Tuhan yang Maha Kuasa. Berlibat. Seluruh kata-kata berlibat. Maka paling enak memahami Tuhan. Saya sekarang kalau ada orang ngaji, saya termasuk yang sudah tidak membaca terjemahan maupun tafsir. Karena biarkan, kalau Al-Quran memang mukjizat, biarkan kata-kata yang gak aku ngerti itu bergolak sendiri di dalam darahku. Dan itu yang membentuk pengertian yang gak bisa aku omongkan, tapi menyatu dalam tindakanku. Dulu aku masih sering nyari arti, nyari tafsir. Ar-Rahman 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Aku tanya, oh ternyata Tuhan mengajarkan Al-Quran dulu sebelum menciptakan manusia. Ini tafsirku sendiri gitu. Jadi, Al-Quran ini kitab yang nyata. Berarti ini Al-Quran semuanya. Berarti benar alam semesta dulu diciptakan.
Allamal Qur'ana, baru khalaqal insana, allamahul bayan, as-samsu wal qamaru bihusban, wan najmu was sajaru yasjudan, was samaa rafa'aha wa wada'al mizan. Lama-lama terakhir kesini yang aku nikmati musiknya. Salah satu ciri dari musik itu segala sesuatu yang berulang itu musik. Maka kalau ada ulama bilang musik itu haram, ini sorry masih intro. Aku bertanya-tanya, adakah yang tidak musik di dalam hidup ini? Nafas ini musik. Setiap pengulangan berbeda. Matahari itu musik. Setiap kemunculannya berbeda. Kamu berkunjung ke pacar itu musik juga. Setiap malam minggu. Tapi malam minggu pertama datang pakai baju ini. Malam minggu kedua motornya pinjem si A. Ada variasi tapi rutinitasnya ada. Itu musik. Garis-garis ini musik, jret, jret, jret. Setelah sejajar supaya kita nggak capek, ada yang vertikal, sret, sret. Kalau musik haram gimana gitu? Tidak ada satu baris pun di dalam Al-Quran tuh yang nggak musikal. Pengulangan S saja. As-samsu. Pengulangan S-nya as-samsu wal qamaru bihusban, as-samsu wal qamaru bihusban, wan najm, pengulangan EJ, wan najmu was sajaru yasjudan. Kadang-kadang J-nya ditaruh di depan, kadang-kadang di tengah, gitu. Hujan bulan Juni, ua, pengulangan. Kenapa kok sajaknya seperti itu? Hujan bulan Juni, Jan Jun. Dan semua itu nggak ada artinya di depan Al-Quran. Pengulangannya divariasi. Pengulangan L aja. Ar-Rahman, Allamal al depan. Allamal khol di kedua L-nya. Baru L. Allamal Qur'an, khalaqal insana, allama di depan lagi. Nah itu membentuk pengertian tanpa tafsir. Jadi aku terbebas dari madhab hidupku. Karena aku yakin Al-Quran mujizat. Kadang-kadang aku nangis sendiri di baris tertentu. Kadang-kadang begitu. Wassama'a rafa'aha wa wada'al mizan. Kadang-kadang 2-3 hari yang lalu pas baca kalimat aku nangis sendiri. Oh, diciptakan langit yang tinggi, tapi diciptakan timbangan. Kata Kiai, kebetulan aku ingat artinya. Tapi kalaupun nggak ingat artinya, aku mengharukan. Allah tatgil bil mizan. Jadi saya akan ngomong, tadi saya bilang ke Odi, problem di kita sekarang untuk persatuan, saya akan menyederhanakan saya dari matematika. Matematika itu bukan hitung-hitungan, tapi kemampuan melihat pola dari segala sesuatu yang orang kira nggak terpola. 5 tahun saya belajar matematika di ITB, yang saya dapat adalah kemampuan melihat pola dari segala sesuatu yang orang kira nggak terpola. Kemacetan, lalu lintas, batik, semuanya ini berpola. Nah, saya ngelihat Pancasila itu agak nggak konsisten. Mestinya Pancasila itu cuma 3, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau sudah bertuhan, maka dia tidak memiliki apapun kecuali pinjam dari Tuhan, termasuk istri. Sehingga kalau kemanusiaan membutuhkan, bahkan istrinya dikasih. Jangan cuma harta. Orang yang kayak gitu akan hirau kepada persatuan. Nah, orang 3 hal itulah orang yang berhak memimpin musyawarah di sila keempat untuk mencapai sila kelima, keadilan sosial. Jadi bagi saya Pancasila itu dasarnya 3, tujuannya sila kelima, caranya sila keempat. Nah, sila keempat ini melalui pemilu langsung kayak sekarang yang amburadul ini, atau sistem perwakilan, atau musyawarah. Saya selalu tadi bilang ke Odi, kita sudah tahu tujuannya, yaitu sila kelima, masyarakat yang adil dan makmur. Kita sudah tahu tujuan kita itu, ibarat tujuan kita Monas kita sudah tahu. Sayangnya kita tidak tahu dari mana kita berasal. Kalau kita tidak tahu dari mana kita berasal,
Bagaimana cara kita menuju Monas? Sila keempatnya itu tafsirnya bagaimana? Kalau saya tahu posisi saya sekarang di Depok, maka kalau saya akan ke Monas, tujuannya sila kelima, saya akan lewat Lenteng Agung. Betapa gobloknya saya kalau harus lewat Tol Merak. Sekarang nanti kita diskusi, tujuan kita udah tahu, tapi dari mana kita berasal? Kita berasal dari ingsun.